Amma ba'du. Saudaraku, para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Mari kita berusaha terus untuk meningkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini selalu. Mumpung kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, gunakan sisa-sisa umur kita ini untuk betul-betul mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan yang sebenar-benarnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keselamatan dan kemuliaan yang bisa didapatkan oleh kita ini ya dengan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kemuliaan yang sebenar-benarnya kemuliaan kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mau berbuat perbuatan zalim, tidak mau berbuat perbuatan yang keji, tidak mau berbuat perbuatan yang haram. Ini kemuliaan. Kalau kita betul-betul di jalannya Allah Subhanahu wa taala, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, harus dibuktikan. Kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, harus dibuktikan. Kita tunjukkan dengan perbuatan kita ini. Kita ikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Kita jauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan mendatangkan kebahagiaan, ketenangan hati, ketenangan pikiran. Kalau kita betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang ingkar, orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah, orang-orang yang kafir, mereka itu tidak akan bahagia. Walaupun mereka nampaknya, kelihatannya memiliki harta, memiliki kekayaan, memiliki jabatan dan lain-lain, mereka tidak akan bahagia. Mereka sesungguhnya mereka ini disiksa. Ada orang-orang yang disiksa dengan hartanya. Ada orang-orang yang disiksa dengan pangkat dan jabatannya. Ada orang disiksa dengan kekayaannya, sehingga dia merasa gelisah, bingung, sibuk ngurusi kekayaannya. Allah ini maha pandai. Allah bisa menyiksa manusia di dalam hatinya, bisa memberi azab di dalam hatinya, memberi gelisah, bingung, sedih di dalam hati dan pikiran manusia. Allah maha pandai, maha segalanya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاشِرِينَ. Yang artinya, maka adapun orang-orang yang kafir, maka akan aku siksa, aku azab mereka dengan azab yang sangat keras di dunia dan di akhirat. Sedang mereka tidak memperoleh penolong. Jadi ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala sudah pasti. Orang-orang kafir ini akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan di akhirat, di dunia mereka itu sebenarnya disiksa. Mereka disiksa pikirannya, disiksa hatinya, disiksa dengan kekayaannya.
Kadang-kadang orang itu semakin kaya, semakin dia berat untuk meninggalkan dunia ini. Semakin tersiksa hidupnya. Hatinya semakin cinta kepada dunia, hidupnya akan tersiksa. Akhirnya apa? Takut-takutan, takut mati. Penyakit hati ini timbul bisa dari kekayaan yang tidak beriman kepada Allah. Orang kaya tapi tidak beriman kepada Allah, ini bisa kena penyakit hati, sehingga dia merasa seperti ketakutan, seperti mau mati, terus-menerus menghantui dirinya. Semakin banyak hartanya, semakin gelisah pikirannya. Semakin cinta kepada dunia, semakin dia menderita hidupnya. Hidup di dunia kelihatannya saja senang, tapi hatinya tersiksa, pikirannya tersiksa. Karena apa? Karena mencintai dunia berlebihan. Cintanya kepada dunia berlebihan, dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini harus mencintai Allah di atas segala-galanya. Kita harus mencintai Allah di atas segala-galanya, supaya kita hidup tenang, tentram, supaya kita insya Allah tidak takut dengan kematian. Kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya hidup kita tenang. Kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya hati kita tenang, tentram, tidak takut mati. Karena kita di dunia ini sementara. Kita di dunia ini sementara. Kita semua ini bakal mati. Tidak ada yang bisa hidup abadi di dunia ini. Dan di dunia ini hanya sebentar. Coba kita hitung. 60 tahun kalau dijadikan hari, cuma 365 hari dikali 60. 21.900 hari. Kalau kita hidup 60 tahun di dunia ini, kalau kita hidup 100 tahun di dunia ini, berarti 365 hari kali 100. Berarti kita hidup di dunia ini cuma 36.500 hari. Di dunia ini sebentar. Setiap manusia ini akan mati. Jadi harta yang dia tumpuk, kekayaan yang dia tumpuk, itu semakin menyiksa untuk dirinya. Kalau dia tidak beriman kepada Allah. Karena setiap yang hidup ini pasti akan mati. Pasti akan meninggalkan dunia ini. Dan tidak lama di dunia ini. Cepat sekali kita menjadi tua. Cepat sekali manusia ini di dunia ini. Kalau dia tidak beriman kepada Allah, kufur, kafir, tidak mau taat kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dunia ini dia sudah disiksa. Di dunia ini dia sudah disiksa oleh Allah. Bahkan siksa yang pedih. Siksa di dalam hatinya, dalam pikirannya. Karena cepat sekali. Coba kita renungkan. Baru malam hari sudah subuh. Baru pagi hari sudah malam. Cepat sekali ini berputar. Cepat sekali berputarnya dunia ini. Kalau kita tidak beriman kepada Allah, kita tidak bertakwa kepada Allah, alangkah ruginya. Alangkah ruginya. Ini bukan tempat kita abadi. Ini hanya tempat kita sementara. Kita tidak bisa menguasai dunia ini. Kita di dunia ini hanya sementara. Seberapapun harta yang kita miliki, seberapapun kekayaan yang kita punya, semuanya akan kita tinggalkan. Semuanya akan kita tinggalkan. Dan ditinggalkan selama-lamanya dan tidak akan kembali lagi ke dunia ini. Alangkah ruginya kalau kita tidak beriman, tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia sudah diazab, di dunia sudah disiksa dengan kekayaan, dengan hartanya. Di dunia sudah disiksa, walaupun kelihatannya dia senang,
Walaupun kelihatannya dia bahagia, dia sangat tersiksa hatinya. Allah itu maha pandai. Allah bisa menyiksa manusia di dalam hatinya, di dalam pikirannya, di dalam jasadnya. Allah bisa menyiksa dengan caranya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati fayuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbuz zalimin. Dan adapun orang-orang yang beriman dan melakukan kebaikan, maka dia, Allah, akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Allah tidak menyukai orang yang zalim. Jadi orang yang beriman, Allah akan memberi pahala dengan sempurna. Dan Allah tidak menyukai orang yang zalim. Ingat ini. Usahakan perbuatan kita ini jangan sampai berbuat zalim. Kepada siapapun juga jangan sampai berbuat zalim. Allah tidak menyukai orang yang zalim. Supaya kita perhatikan ini. Supaya kita jauhi perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita betul-betul bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Kita ini tidak mampu menghadapi siksanya Allah subhanahu wa ta'ala. Siksanya Allah sangat pedih. Inna azabi lasyadid. Ingat, siksanya Allah sangat pedih. Kita tidak mampu. Jangankan siksa di akhirat, siksa di dunia saja kita nggak mampu. Kita tidak kuat. Dengan penyakit-penyakit yang ada di dunia ini saja, kita tidak mampu. Menghadapi penyakit-penyakit yang ada di dunia ini saja, kita nggak kuat. Sengsara di dunia saja, kita tidak mampu. Kita tidak kuat. Jangan berani-berani berbuat dosa. Usahakan banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tingkatkan iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyak berzikir, banyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Usahakan sholat malam jangan ditinggalkan. Usahakan puasa sunnah dikerjakan. Usahakan sholatnya 5 waktu. Bagi laki-laki ini berjamaah di masjid. Usahakan 5 waktu berjamaah di masjid. Istiqomah dan tumanina. Usahakan betul-betul mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai berbuat kedoliman. Karena kedoliman ini tidak disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kedoliman ini bisa timbul karena perbuatan-perbuatan yang menyelisihi ajaran Rasulullah SAW. Kalau tidak mau taat kepada aturan Allah subhanahu wa ta'ala, bisa terjadi kedoliman. Kalau tidak mau tunduk patuh kepada aturan Allah subhanahu wa ta'ala, bisa terjadi kebohongan, bisa terjadi kesyirikan, bisa terjadi perbuatan-perbuatan dolim ini. Kalau kita tidak mau tunduk pada aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Usahakan perbuatan kita ini sesuai aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Usahakan selalu di jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sendiri yang merasakan kebahagiaan kalau kita betul-betul bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.